الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikhwatul iman jamaah halaqah Isyraq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah bersama guru kita Kiai Haji Mukti Ali. Failihi falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ghafur. Salawat berakaikan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan, khususnya dari mulai tadi malam hingga saat ini dan tentunya ke depan umumnya juga yang sudah kita laksanakan jadi hari-hari sebelumnya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, pagi ini saya ingin melanjutkan pembahasan 2 pekan lalu, yaitu masih berkaitan dengan sirah sebetulnya, tapi ini kami sedikit ya mempertegas mengenai Qurun as-salafus salih. Ini sebenarnya pembahasan kita 2 pekan yang lalu. Siapa saja ulama-ulama yang termasuk dalam Qurun as-salafus salih, dan apa yang dimaksud dengan Qurun as-salafus salih? Dulu sudah kita bahas bahwa ulama menegaskan Qurun as-salafus salih mengatakan dalam 3 abad pertama dari semenjak hijrahnya Nabi SAW, berarti hingga tahun 300-an Hijriah. Namun sebagian ulama membatasi bahwa melihat dari akhir sahabat yang wafat, jadi kurun sahabat ini sahabat yang akhir wafat, kemudian juga para tabi'in dan seterusnya, sehingga menyatakan bahwa kurun as-salafus shalih hanya 220 tahun saja. Siapa saja ulama-ulama yang termasuk dalam kurun as-salafus shalih? Nah, ini tujuannya supaya kita tidak salah faham. Sehingga pengikut ulama as-salafus shalih dikatakan bukan salafus shalih, itu bukan salaf. Nah, ini musibah. Di antara ulama as-salafus shalih yang hingga saat ini diikuti oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia, wa illa, dan jika tidak banyak ulama-ulama kurun salafus shalih banyak, tapi yang eksis hingga saat ini mazhabnya diikuti ada 4. Pertama, Imam Abu Hanifah. Jika kita pergi ke India, Pakistan, Bangladesh, majority, kalau di India memang ada mazhab Syafi'i sedikit saja di kawasan Maribari, tapi mayoritas sekian ratus juta jiwa itu jika digabungkan 100 sekian juta atau berapa ratus sekian juta, jika dihimpunkan di 3 negara itu saja bermadhab Hanafi. Al-Imam Abu Hanifah lahir pada tahun 80 Hijriah, berarti masih dekat kurun dengan Nabi, dan wafat tahun 150. Bahkan sebagian ulama mengatakan hari wafatnya beliau pada hari itulah hari kelahiran Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang kedua, Imam Malik bin Anas. Ini ngulas sedikit. Imam Malik bin Anas lahir pada tahun 94 atau 93.
Wafatnya tahun 179. Jelas masih kurun salaf. Belum sampai 220. Apalagi yang mengatakan bahwa kurun salaf itu sampai 3 abad pertama. Madhab beliau masih eksis. Jika kita ke Maghribi, Libya, kemudian Tunis, dan sebagian penduduk Madinah hingga saat ini, karena beliau imam Darul Hijrah. Di Madinah jujur Pak, masih banyak yang bermadzhab Maliki. Termasuk di Mekah pun begitu. Masih diikutin, eksis ya, mazhab Maliki. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Namanya padahal Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, tapi mazhabnya Syafi'i, itu nama kakeknya. Jadi kalau ada yang keberatan dengan nama kakek, ya Imam Syafi'i, bukan nama beliau itu. Nama beliau itu Muhammad bin Idris. Ya. Nah, Imam Syafi'i, beliau lahir tahun 150, wafat 204. Bahkan disepakati oleh ulama, beliau adalah mujaddid fil qarni tsani. Karena dalam hadis sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengutus di setiap awal 100 tahun itu, awal abad itu, awal kurun itu, man yujaddidu amra dini. Seorang mujaddid, pembaharu dalam agamanya. Nah, sepakat ulama bahwa beliaulah mujaddid dalam kurun kedua. Dulu sudah dibahas. Dan madhabnya sekarang tersebar. Lihat ke Yaman, madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah insyaallah hampir 100%. Kita ke Palestina 99%-an. Ke Jordania juga begitu. Kemudian juga Asia Tenggara di sini, Indonesia, Malaysia, Brunei, Papua Thailand insyaallah bermadhab Syafi'i. Demikian juga di Mesir banyak madhab Syafi'i. Kemudian yang keempat, Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir tahun 164, wafat 241. Ini masih kurun salaf jelas. Nah, madhabnya sekarang tersebar di mana? Ya, selain di Saudi, secara kenegaraan memang madhabnya Hambali. Diikuti oleh Imam Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Abdul Wahab dan seterusnya, masyayikh-masyayikh yang ada di lahir di Saudi. Tapi tidak berarti semua masyarakat Saudi bermadhab Hambali. Sampai saat ini Syafi'inya banyak, Malikinya banyak, Hanafi juga banyak, apalagi di Mekah dan Madinah. Cuma secara kenegaraan mazhabnya Hambali dalam fikih. Nah, di Irak juga begitu, dan makam beliau ada di Irak, di Baghdad ya. Kemudian di Mesir tersebar juga, dan daerah yang lainnya. Nah, ini eksis sampai saat ini. Nah, kemudian ulama-ulama yang lahir setelah itu ya banyak. Qurun khalaf namanya. Ada yang masyhur hingga saat ini, namun lahirnya di abad ke-7, abad ke-5. Ya, seperti kemarin yang kita bahas, yang pertama kali merayakan maulid besar-besaran itu di abad ke-5, Al-Malik Al-Muzaffar. Walaupun yang pertama kali memperingati maulid Nabi Persia, ulama-ulama kita yang membolehkan adalah Rasulullah sendiri. Ketika ditanya tentang puasa hari Senin, perkara dipahami lain oleh sebagian ikhwah, yaitu ala masyiatihim gitu. Yang jelas Nabi ketika ditanya puasa hari Senin, beliau dengan tegas menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi." Nah, itu di abad ke-4. Kemudian juga waktu itu silakan cek dalam kutub-kutub, ulama-ulama sepakat itu. Tidak ada yang mengingkari. Artinya tidak sampai heboh seperti sekarang, Pak, peringatan Maulid Nabi. Di awal mula perayaannya. Hingga kemudian ketika ya, politik semakin ini dan sebagainya, di mana ada satu negara tidak boleh ada demonstrasi, tidak boleh ada kumpul-kumpul banyak. Nah, disitulah antum ceklah dalam sejarah itu. Ya, kaitannya apakah ada kaitan dengan politik hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas dulu silakan. Masa sekali berimam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang hafal 300.000 hadis membolehkan juga dengan hujahnya. Imam An-Nawawi hafal 100.000 hadis membolehkan dengan hujahnya. Imam Asyuti hafal 200.000 hadis membolehkan dengan hujahnya. Kalau beliau tidak kita percaya, siapa yang kita percaya? Masa lebih percaya dengan ulama yang mohon maaf hafalan hadisnya tidak sampai sekali berbeliau. Nah, sekarang itu saja logika sederhananya. Imam As-Sakhawi Al-Hafidz 100.000 hadis lebih beliau hafal. Bahkan Imam Ibnu Hajar coba lihat dalam Fathul Bari itu menguraikan bagaimana sih maulid itu kok bisa boleh. Beliau langsung keluar, oh hadisnya satu yang beliau ambil itu dijadikan hujah. Kalau orang Yahudi saja ketika Nabi SAW datang ke Madinah,
mereka ternyata pada tanggal 10 bulan Muharram melaksanakan puasa. Lalu kemudian Nabi bertanya, ini puasa apa? Para hadirina, dulu Nabi kami diselamatkan oleh Allah dan ditenggelamkannya Fir'aun di Laut Merah. Kalau redaksi hadisnya, lamma qadima Rasulullah SAW al-Madinata fawajadu yahuda yasumun. Nabi ketika tiba di Madinah, setibalah tanggal 10 Muharram, mendapatkan orang Yahudi sedang berpuasa. Lalu kemudian Nabi bertanya kepada mereka. Faqalu, mereka menjawab, inna fi hadzal yaum agraqallahu Fir'aun wa naja fihi Musa alaihissalam. Allah telah menenggelamkan musuh Nabi kami, yaitu Fir'aun, dan menyelamatkan Musa. Fanahnu nasumu ta'ziman lahu, dan kami berpuasa pada hari ini demi untuk mengagungkan sebagai rasa syukur kami, ekspresi syukur kami kepada Allah atas diselamatkan Nabi Musa. Nabi merespon ini apa? Awas jangan diikuti, bukan begitu. Ini Yahudi, enggak. Fa'amara bisyami. Lalu Nabi memerintahkan para sahabat dengan komentarnya apa? Nahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih utama daripada kalian untuk melakukan ini, untuk melakukan syukuran ini gitu. Maka ulama-ulama kita memperingati Maulid Nabi bukan sebatas untuk hura-hura atau memperingati seperti yang sekarang ada digembar-gemborkan, hari ulang tahun katanya. Nauzubillah wa inna lillah. Bukan, tidak ada yang mengatakan begitu ulama-ulama kita. Coba lihat referensinya. Ini ada kaitan ulang tahun. Ulang tahun itu baru-baru ini dan dari barat. Ini perlu kita luruskan. Supaya anak kita ke depan tidak gaduh dengan ini gitu. Ini repot. Oh, banyak hujahnya. Ya, pertama syukur nikmah. Yang memberikan syukuran Allah. Kemudian juga kita mengingatkan umat, ulama mengingatkan umat, wa dzakirhum bi ayyamillah. Dulu sudah sampaikan. Apa maksud ayat ini? Ayyamillah di situ ayat ni'ami. Ingatkanlah mereka kepada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalamnya menjelaskan sirah nabawiyah. Nah, ini. Jadi intinya begitu. Nah, sementara jadi ketika awal-awal kemunculannya tidak ada tuh yang keras dan sebagainya. Munculnya kapan? Coba terisik. Dan apa yang terjadi di negara tersebut? Jangankan berontak, demo aja nggak boleh. Nah, walaupun sebelumnya terjadi kepada pemerintahan sah sebelumnya. Nah, ini juga harus kita pahami. Karena setiap Maulid rame, padahal yang melakukan Maulid itu di seluruh dunia mayoritas, demi Allah mayoritas saat ini ulama-ulama kita. Nah, kan kita nggak boleh bikin kegaduhan. Makanya dulu disampaikan, kalau nggak salah sudah pernah kami sampaikan, Nabi aja tidak merenovasi Ka'bah itu khawatir terjadi kegaduhan. Bayangkan dalam hadis sahih, mestinya kata kalau andai aku tidak khawatir membuat kegaduhan, yang membuat mengacaukan perasaan penduduk Mekah yang masih baru masuk Islam, beliau sampaikan kepada Sayyidah Aisyah, pasti akan aku renovasi itu Ka'bah, karena itu bukan pada posisi yang dibangun oleh Ibrahim. Hijr Ismail itu kan termasuk itu Ka'bah. Nah, tapi demi menjaga nggak jadi. Nah, tapi saat ini bagaimana? Ini mayoritas hantem aja gitu. Gimana cara dakwah begitu itu? Ini makanya ini perlu kita pahami dan kita bahas supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, karena kita butuh persatuan, butuh kesatuan dari dulu. Nah sekarang mohon maaf, Syekh Ibnu Taimiyah juga dalam Iqtidah Shiratal Mustaqim menjelaskan begitu yang sudah kita sampaikan, bahwa peringatan Maulid Nabi mendapatkan pahala yang sangat besar karena niat yang bagus dan karena mengagungkan Nabi SAW. Redaksinya fata'zimul maulidi wa ittikhadhuhu musiban qad yaf'alu ba'dun nas kan lahu fayakun lahu fihi ajrun 'azim li husni qasdihi wa li ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas beliau. Beliau lahir kapan? 661. Antum bisa bayangkan berapa ratus tahun dari kurun salaf? 661. Jauh kurunnya. Kalaupun ada ikhtilaf itu antar beliau dalam beberapa permasalahan, kurunnya ke sini. Termasuk pembagian tauhid kepada 3. Tapi bagi ulama no problem, itu masalah ijtihadiyah silakan. Nah, ini makanya kemarin kita bahas mengenai mafhum bid'ah itu. Kemudian juga bagaimana komentar para ulama tentang hadis kullu bid'atin dhalalah. Imam Nawawi yang mensyarih Sahih Muslim mengatakan dengan tegas, ini termasuk hadis hada amun makhsus. Hadis kullu bid'atin dhalalah itu umum tapi dibatasi keumumannya. Dengan hadis mana? Kalau dalam Sahih Muslim itu kita sampai jilid 3 baru sampai kullu bid'atin dhalalah. Lanjutkan sampai jilid 5 baru ketemu tuh man sanna fil islam sunnatan hasanatan.
Barang siapa yang mulai tradisi baru, dan tradisi baru itu baik dalam kacamata agama proses syariat, nah, falahu ajruhu wa ajru ma amila biha min ghairi ayyin qassa min ujuri syai'. Maka baginya pahala dan pahala dari orang-orang yang mengikuti setelahnya dengan tanpa mengurangi pahala dia. Inilah yang kata Imam Nawawi, wa fihi takhsisu qaul Rasulullah kullu bid'atin dalalah. Hadis inilah yang membatasi jangkauan hadis kullu bid'atin dalalah. Maka beliau istilahkan hada amun makhsus. Kullu di sini umum lafadznya, tapi dibatasi jangkauannya. Dan terbukti sampai sekarang. Di Mekah, Madinah, real aja, realita aja kita bicara. Coba antum ke Madinah. Kemarin sudah kami contohkan baru beberapa itu. Doa khatmil Quran pada malam 20. Tarawih pada rakaat ke-20, mohon maaf, malam 27. Setiap tahun. Antum cek hadis mana? Nabi wala sahabat wala tabi'in wala imam yang 4 pernah ada melakukan doa khatmil Quran sampai panjang lama itu berdiri? Nggak ada. Tapi no comment. Ulama no comment. Nah, kemudian perluasan masjid. Apakah Nabi pernah mengisyaratkan itu tempat jumrah harus dinaikkan itu? Nggak ada, Pak. Tempat sa'i sekarang dilebarin. Makanya kan ulama terjadi keraguan juga itu sebetulnya. Andai bukan karena ditetapkan itu. Nih sampai sekarang kan masih ini jangan yang asli, mana yang asli? Masih begitu, Pak. Serius. Kita di yang asli saja. Karena itu penambahan-penambahan. Ala lantai bawah dasar, ada lantai 2, lantai 3 sa'i. Mana dalilnya itu? Kalau dibatasi semua bid'ah itu sebagaimana dipahami oleh sebagian saudara kita. Sesat gitu, dan setiap yang sesat neraka. Maka luar biasa ulama kita terdahulu, dan terbukti sekarang. Itu loh apa Jamarot itu kan kecil dulu, yang berhaji tahun 98 di bawah 2000 ke sana kan kecil itu. Banyak yang meninggal. Sekarang berapa? Saya menyaksikan perluasan karena saya masih tinggal di sana. Sampai berapa meter sekarang. Kenapa itu tidak dikatakan bid'ah? Kan itu ibadah ritual, Pak. Jadi harus fair gitu. Maka kami dari dulu nggak mau bahas, nggak pernah kami bahas ini. Walaupun kami lama tinggal di sana dan tahu, kecuali ada yang bertanya gitu, karena demi menjaga kegaduhan. Nah, boleh. Tapi kalau ada yang ingin bukti ya banyak. Bukan itu banyak, kita bisa puluhan lah itu sampaikan yang terjadi saat ini. Ya bukti misalnya ada yang mengatakan shadaqul azim itu kan ramai ya, ada di kami dapat kiriman. Itu bid'ah. Loh Syekh Sudais mengatakan shadaqallahul azim sudah baca Quran. Lah kemarin baru Maulid beliau pidato ceramah itu di masjid Syekh Sudais menjelaskan tentang Maulid Nabi, tentang kelahiran Nabi bagaimana. Inilah di bulan ini dulu begini. Lah kan itu yang biasa kita bahas itu. Nah, ini akan terbentur kalau definisi seperti itu. Ya mohon maaf, kami juga termasuk dulu ya belajar itu. Sempat belajar kepada masyayikh yang mohon maaf sebelum kami sampai beduk bid'ah itu kami belajar dulu, Pak. Beduk bid'ah dulu. Tapi kami lantas berontak, kenapa beduk bid'ah kok ini enggak bid'ah? Ini kan wasilah, itu juga wasilah orang dulu, belum ada mikrofon. Maulid juga sekarang disadari oleh sebagian ulama di Yaman di mana yang mohon maaf tadinya keras, sekarang berubah. Oh, Maulid itu wasilah sesungguhnya. Bagaimana mengajak umat, mengingatkan umat, karena pada momen tertentu lebih lebih mantap gitu. Karena manusia banyak lupanya. Sering terjadi lupa gitu. Ya contohlah, jujur saja, hari-hari biasa, Pak. Selain bulan Rabiul Awal, mungkin kita ingat Nabi hanya sebatas dalam sholat, ingat biasa. Berbeda ketika di bulan Rabiul Awal dijelaskan, begini loh sirah Nabi, begini. Itu perjalanan kehidupan Nabi sebelum dijelaskan mungkin belum belum menusuk. Bahkan ketika dijelaskan bagaimana kisah Nabi, nangis kan orang. Yang serius membahasnya, Masya Allah, dalam bab-bab tertentu bisa nangis kita. Bagaimana perjuangan Nabi. Dari lahir beliau sudah tidak mengenal ayah, usia 6 tahun ibundanya wafat, berpindah kepada kakek 2 tahun, kakeknya wafat, 8 tahun usia beliau wafat, berpindah tangan kepada paman sayang, tapi sayang ekonominya kurang beruntung sehingga harus menggembalakan kambing. Sebagian masyarakat di Mekah, beliau harus ikut berniaga. Oh, tempaan mentalnya luar biasa bagaimana perjuangannya. Dipercaya karena beliau Al-Amin, sampai dijuluki Al-Amin.
Tapi begitu beliau mendapat, nah ini diangkat jadi nabi dan rasul, mengajak bertauhid, menegakkan kalimah la ilaha Muhammad Rasulullah 13 tahun loh Pak. Apa yang terjadi? Bukan hanya dilecehkan, sampai kepisikan, sampai akhirnya beliau akan dibunuh. Beliau lari kemana? Ke Taif, disambitin, bukan disambutin, disambitin, berdarah-darah beliau. Masya Allah, sampai waktu itu lebam-lebam, sahabat datang kepada Nabi di awal-awal di Mekah. Nabi hanya mengatakan isbiru fa inni lam umar bil qital. Bersabarlah kalian karena aku belum diperintahkan untuk melawan, untuk berperang. Sampai ada yang terbunuh, keluarga semua yang sering kami sampaikan. Istrinya dibunuh, suaminya dibunuh, anaknya nyaris mati sampai mengeluarkan kalimat kufur tuh. Akhirnya beliau datang menghadap Nabi. Itulah turun ayat. Kalaupun yang mengucap kalimat kufur sementara hatinya tetap iman pada Allah, aman. Karena terpaksa. Itu asbab nuzulnya kaitan dengan beliau. Dulu bagaimana perjuangan Nabi? Sampai Nabi dikepung malam-malam, malam 27 bulan Safar, malam Jumat. Ya, oleh 50, satu riwayat 50 orang tuh, lengkap dengan pedang terhunus di tangan. Beliau bergerak menuju rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sekarang KFC itu di bawah Hilton, itu rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bergerak kemudian ke gunung, sembunyi sampai 3 malam. Nabi Rasul paling mulianya makhluk, tidak serta-merta serba mengandalkan doa, mengandalkan mukjizat, dan tidak. Beliau juga mengambil sisi kemanusiaan. Lari sembunyi dulu 3 malam, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, baru malam Senin bergerak. 4 orang yang nolong beliau. Kemudian juga tiba di Madinah, disambut. Dan itu melalui jalan yang tidak lazim, tidak biasa digunakan oleh orang. Ini sisi kemanusiaan beliau. Baru 10 tahun di sana. Nah, ini harus dipahami. Sekarang apa saja yang Nabi lakukan 10 tahun? Kan banyak nih. Nabi lakukan nggak dulu? Nabi, Imam Syafi'i itu dengan jeli mengatakan, kullu ma lahu mustanna syar'i falaysa bi bid'atin walau lam ya'mal bihi salaf. Segala perkara, semua perkara nih yang ada sandarannya, baik hadis umum maupun khusus, yang ada sandarannya kepada salafus saleh, ya, atau kepada syariah itu, kepada syarak, falaysa bi bid'atin. Jangan dulu diponis bid'ah itu. Tidak serta-merta termasuk bid'ah walau lam ya'mal bihi salaf. Walaupun ulama salaf atau manusia ulama-ulama yang hidup di kurun salaf, sahabat, tabi'in tidak melakukan itu. Dengan tegas belum mengatakan li'anna tarkahum lil amali bihi, karena mereka meninggalkan hal itu qad yakunu li'udrin qamalahum. Terkadang karena ada uzur sehingga mereka tidak bisa melakukan itu. Situasi peperangan misalnya, mana mungkin mengadakan halakoh begini? Situasi perang. Atau melakukan hal-hal apa saja. Aulimahu afdal minhu, atau ada yang lebih afdal. Jihad misalnya ke jalan, di jalan Allah. Karena lebih afdal itu membela agama, keluar untuk bertempur, sehingga tidak melakukan hal-hal yang sekarang dilakukan pada situasi yang aman, seperti peringatan Maulid dan sebagainya. Au la'allahum lam yablugh jami'ahum ilmun bihi, atau boleh jadi sesuatu yang tidak dilakukan di salaf soleh sekarang ada karena ilmu belum sampai kepada mereka. Contohnya mikrofon, belum sampai teknologi waktu itu. Nah, maka beliau dengan tegas, pokoknya apapun yang masih ada sandarannya kepada syariat, baik secara umum, ada umum atau khusus, tidak serta-merta dikatakan bid'ah, kata beliau. Nanti dulu, karena boleh jadi. Lah sekarang kita lihat dalam sirah, ini pentingnya kita belajar sirah, Pak. Selama 10 tahun Nabi di Madinah, kan 10 tahun, Pak. Berapa kali peperangan yang beliau pimpin saja? Yang beliau pimpin saja, Pak, 27 kali, Pak. Antum bisa bayangkan, ada yang 1 tahun sampai sekian kali peperangan. Logikanya, bagaimana mikir ini bangun sekolah, bangun pesantren atau apa segala macam gitu, ya. 27 kali itu yang langsung beliau pimpin, belum syariah yang beliau menugaskan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau sendiri di Madinah. Karena makanya ada syariah atau saraya zamannya, ada ghazwah atau ghazawat. Nah, pertempuran yang langsung disertai Nabi atau dipimpin asal Nabi itu nama ghazwah, zamannya ghazawat. Yang tidak langsung dipimpin oleh Nabi dengan mengutus misalnya itu nama syariah atau saraya. Nah, ini Imam Syafi'i sampai sedetail itu. Nah sekarang, baik, kita lanjutkan dulu nih. Bagaimana dengan pernyataan siapa? Tadi pernyataan siapa? Imam An-Nawawi mengenai definisi bid'ah itu.
Ini adalah umum tapi dibatasi. Wal murad bihi al muhdatsat allati laysa fi syariah. Yang dimaksud dengan hadis itu adalah segala perkara baru yang diadarkan yang tidak ada pada syariat, yang tidak ada kaitannya dengan syariah. Ya. Kemudian waqal Hafidz Ibnu Rajab, Imam Hafidz Al-Hafidz yang syarah sebuah hadis juga beliau hafal. Dalam syarahnya syarah hadis tersebut, al-murad bil bid'ati, yang dimaksud dengan bid'ah itu ma uhditsa mimma la asla lahu fi syariah, yaitu perkara yang diadakan yang tidak ada dasar, tidak ada sandarannya dalam syariah. Yadullu alaihi, yang menunjukkan atas itu. Lah kita mulai maulid banyak ulama mengeluarkan hadisnya. Tinggal mau menerima apa enggak gitu. Nah, dari mulai awal, mulai syukur nikmah, penjelasan tentang sirah, karena ayat Al-Qur'an Hud 120, wa kullu naqus alaikum amru man sabit bihi fuadak, semua Muhammad aku jelaskan, aku ceritakan kisah-kisah para nabi kepadamu untuk meneguhkan hatimu Muhammad. Nabi aja masih diteguhkan oleh Allah, yang sudah yakin teguh dengan dikisahkannya para nabi. Lah apalagi kita mendengar sirah sejarah nabi kita sendiri, sangat membutuhkan. Kita bergembira, semua ulama kita mengatakan bahwa peringatan Maulid Nabi itu ekspresi kegembiraan kita, syukur nikmat dan kebahagiaan kita atas dilahirkan Nabi, diutusnya Nabi Muhammad. Ayatnya jelas, surat Yunus 58. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan diutusnya, dengan karunia ilmu dari Allah dan diutusnya Muhammad, hendaklah kaum mukmin bergembira. Siapa yang menafsirkan itu? Ibnu Abbas, dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur. Jelas itu. Bahkan hadis yang sering kami sampaikan itu dalam peringatan Maulid Nabi, hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Nasai, Masya Allah, mengenai sahabat kumpul-kumpul di masjid. Tiba-tiba Nabi keluar dari siapa? Dari Sayyidina Muawiyah. Ngapain kalian kumpul-kumpul? Ma'ajlasakum, apa yang buat kalian duduk? Qalu jalasna Allah azza wa jalla. Kami duduk-duduk ya Rasulullah sedang berdoa kepada Allah. Wa nahmadu, dan berzikir, bertahmid, memuji Allah, mensyukuri ala mahadan dinihi, atas anugerah agama Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kami. Wa ala mamanna alaina bika, dan kami mensyukuri atas anugerah diutusnya engkau kepada kami. Nabi sampai minta sumpah. Qala Allahu ma ajasmila dzalik. Kalian berani enggak bersumpah demi Allah bahwa kalian tidak duduk kecuali untuk itu? Qalu Allahu ma ajasmila dzalik. Demi Allah ya Rasulullah, kami tidak duduk kecuali untuk itu. Apa kata Nabi? Ama inni lam astakhribtu matalakum. Sebetulnya saya minta kalian bersumpah itu bukan, saya tidak menuduh macam-macam kepada kalian, bukan mencurigai sesuatu pun, enggak. Wa inna ma'atani Jibril, akan tapi baru saja kata Nabi, Jibril datang kepadaku, fa akhbaroni bi anna Allah yubahi bikumul malaikah, bahwa Allah saat ini sedang membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Coba korelasinya, kumpul-kumpul duduk sedang mensyukuri anugerah nikmat Islam dengan diutusnya Nabi Muhammad. Kan ini begitu juga gitu. Kalau ada oknum melakukan hal-hal yang, ya itu kewajiban semua untuk meluruskan. Ya, oknum jangan dimasukkan ke dalam jangan generalisir gitu ya. Misalnya, kok ada melakukan ini tapi kan bertentangan, ya itu oknum gitu. Nah itu ikhwah. Jadi mari ini karena prihatin ya sekarang dengan medsos ini, innalillahi wa. Jadi orang-orang awam pun ikut berkomentar sekarang ya. Nah, maka kita yang ahli, yang biasa ngaji harus ikut juga andil ya untuk memberikan pemahaman. Ya, demi terciptanya persatuan kesatuan juga, ukhuwah. Imam Ibnu Habib itu Hajar ya. Apa kata al-murad biqauli kullu bid'atin dhalalah, yang maksud dan kullu bid'atin dhalalah ma uhditsa wala dalil lahu min asy-syar'i. Perkara yang diadakan yang baru dan tidak ada dalil baginya dari para syara, bi tariqin khasin wal amin. Lanjutkan nih kalimatnya, baik dalil umum maupun dalil khusus. Nah sekarang kan ini dalil umum, dalil khususnya mana? Sudah ada dalil umum, kalau minta dalil khusus. Kan dalil itu mesti ada dua, imat khusus atau umum gitu. Aneh. Jadi yang penting ya itu ujungnya gua menang, gua senang gitu. Jadi tidak ada toleransi. Dan ini berbahaya, pada ulama dulu begitu. Kemudian banyak contoh-contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ini tentang yang menjelaskan tentang bahwa kullu itu tidak semuanya kategori umum gitu. Contoh ayat firman Allah Subhanahu wa taala nih dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Falamma nasu, tatkala mereka melupakan. Nih, lupa nih dengan peringatan Allah. Ma dzukiru, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Kami bukakan segala
pintu segala sesuatu. Pintu segala sesuatu kepada mereka kami bukakan. Nah, tapi kata-kata kulla syai'in, segala pintu di situ, pintu segala sesuatu itu, ternyata wa abu rahmah lam tuftah alim, pintu rahmat tidak dibuka kepada mereka ternyata. Jadi semua kategori pintu segala sesuatu atau semua pintu-pintu, ternyata pintu rahmat tidak dibuka oleh Allah untuk mereka. Terus kemudian juga tentang azab yang ditimpakan kepada kaum Ad, kepada Ad itu kaum Nabi Saleh ya. Terus sekarang ada dari Madinah 400 kiloan tuh jaraknya, namanya Madain Sholih. Itu tersisa gunung-gunung, rumah-rumah yang terbuat dari gunung, yang dalam Al-Quran dikatakan wa yantahituna minal jibali buyuta, mereka memahat gunung-gunung dijadikan rumah. Nah, itu bagaimana? Lihat dalam Al-Quran juga diazab oleh Allah dengan angin sorsor itu 8 hari 7 malam itu kan. Bayangkan 7 hari 8 malam itu diazab oleh Allah sehingga mereka mati, tewas, kemudian di rumah-rumah mereka itu, di dalam rumah-rumah batu itu, jasimin, sudah mati itu. Dan apa kata Allah dalam Al-Quran? Azab tersebut tudammiru kulla syai'in. Ini singkatnya saja, ada kulla di sini, sama kullu bid'atin kulla syai'in. Azab itu menghancurkan segala sesuatu, semua sesuatu yang ada. Ternyata faktanya, realitanya tidak semuanya. Buktinya Nabi Solehnya selamat, Nabi Hudnya dengan kaumnya juga selamat, gunung-gunung tidak hancur. Padahal ayat itu mengatakan tudammiru kulla syai', menghancurkan semua yang ada. Kata semua ternyata tidak dimaksud semuanya segala sesuatu. Makanya ulama kita kullu terbagi dari kullu kulli, ada kullu kuliat, kullu jamak, kullu majmu katanya. Seperti mengatakan semua penduduk Mekah itu muslim. Nah, itu namanya kullu jamak. Bahwa tidak boleh orang non muslim masuk ke Mekah. Itu semuanya muslim. Atau kullu arabiyyin makiyyin muslimun, setiap orang Arab penduduk Mekah muslim semua misalnya. Karena kan ada di Mesir di mana, atau di tempat di Sam Arab tapi non muslim misalnya. Karena ada nas. Tapi ketika mengatakan kullu makiyyin ghaniyun, semua orang Mekah itu kaya. Nah, kata-kata kullu di sini itu majmu, sebagian besarnya saja, tidak semua. Buktinya ada juga yang miskin. Nah, seperti itu. Jadi pemahaman ulama-ulama kita, dan banyak lagi. Bahkan Allah menegaskan dulu pernah terjadi bid'ah dan Allah mentolerir. Mana? Lihat dalam surat Al-Hadid ya, ayat 24 itu. Yang kami dulu pernah sampaikan, warahbaniyatan ibtada'uha ma katabna 'alaihim illa ibtigha'a ridwanillah famar'au haqqa ri'ayatiha. Mereka orang zaman Nasrani dulu ada ruhbaniyah, kerahiban itu, rahib-rahib yang mereka ada-adakan, mereka melakukan kebid'ahan itu ya. Apa itu maksudnya? Tidak boleh menikah itu loh Pak ya. Maka kata alim, kami tidak mewajibkan itu kepada mereka, kata Allah. Itu mereka yang ngada-ngadain gitu. Di mana ini nggak boleh nikah para wanita, ini nggak boleh. Itu mereka ngada-ngadain. Artinya mereka melakukan bidah itu. Maka kata alim, kami sama maka katabnaha alaihim, kami tidak mewajibkan perbuatan itu. Illa ibtigha'a, kecuali hanya mengharap ridho Allah saja. Mencari Allah saja. Fama ra'auha haqqa, tapi mereka tidak merawat bid'ah tersebut dengan sebaik-baik perawatan, tidak melestarikan kebid'ahan itu. Berarti ini Allah tidak mencela di sini. Ada jenis, makanya kami pernah dipertanyakan, siapa yang pertama kali melakukan bid'ah, membagi bid'ah dua itu. Jadi banyak yang tidak nyambung bahwa bid'ah dibagi dua itu dikira ulama-ulama zaman now gitu sudah kurun ke sini. Padahal yang membagi bid'ah terbagi ke dalam dua itu Imam Asy-Syafi'i yang tadi kita bahas, ulama salaf as-shalih yang disepakati beliau sebagai mujaddid di kurun kedua. Al-bid'atu bid'atani, kata beliau, bid'ah terbagi dua. Bid'atun mahmudatun wa bid'atun mazmumatun. Ada bid'ah yang terpuji dan ada bid'ah yang tercela. Ini ulama salaf kurun kedua. Fama wafaqa sunnata fa huwa mahmudun wa ma khalafa sunnata fa huwa mazmumun. Pokoknya segala bid'ah yang selaras dengan sunnah itulah terpuji, dan segala bid'ah yang tidak selaras dengan sunnah itu yang tercela. Dari mana beliau mengambil istinbat? Kan hadis-hadis tadi. Kemudian dari ketentuan Sayyidina Umar bin Khattab terkait salat tarawih dengan jelas dan tegas. Ni'matil bid'atu hadhihi, ini terkait salat tarawih. Sayyidina Umar mengatakan bahwa inilah sebaik-baiknya bid'ah.
Ditafsirkan itu kan bid'ah lugawiyah, bid'ah bahasa. Siapa yang menafsirkan bid'ah bahasa itu terserah antum kalau mau menafsirkan begitu. Tapi Sayyidina Umar, Nabi mengatakan ini bukan main-main, bukan sebagai dosen dan guru bahasa. Bahkan dalam hadis sahih, iqtadu billadzina ba'da Abu Bakar Umar, ikuti dua sosok setelah aku, Abu Bakar dan Umar, kata Nabi. Hadisnya sahih. Bahkan yang lebih masyhur lagi, dan ini sahih hadisnya, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Pegang teguh sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah setelah aku itu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, gigit dengan gigi raham kalian supaya tidak dapat sunnah-sunnah mereka. Nah, ini makanya kenapa kok bisa sampai masalah seribet sampai terjadi kegaduhan di mana-mana gitu. Ini sahabat yang membagi. Lah, kasusnya di mana? Tarawih sudah ada asal. Antum jangan masalah asalnya. Nabi itu hanya 3 malam tarawih. Setelah itu tidak keluar lagi. Lanjutkan di permasalahannya. Yang Sayyidina Umar lakukan itu bukan masalah satu tarawihnya. Pertama, penentuan 20 rakaat dari mana? Ditentukan 20, sampai saat ini masih Mekah, Madinah 20 rakaat loh. Kan terbukti sekarang ada yang bid'ahkan di Indonesia, betul tidak? Coba antum pahami, kok bisa gitu? Sampai pada akhirnya ketika diskusi, antum mau ikut Nabi atau ikut Umar? Kan konyol itu, masa membenturkan Umar dengan Rasulullah? Logikanya di mana gitu? Ya harus jujur, itu konyol gitu. Sayyidina Umar kan iblis saja takut, yang menyanjung beliau Rasulullah. Bahkan Nabi mengatakan, laukan Nabiun ba'di lakana Umar. Andai masih ada Nabi setelah aku, yang layak, yang pantas itu Umar, kata Nabi. Hadisnya sahih. Walakin la Nabi ya ba'di, akan tapi tidak lagi Nabi setelah aku. Tiba-tiba sekarang ente mau ikut Umar apa Nabi, katanya. Innalillahi. Ini ngajinya berapa lama? Di mana ngajinya gitu? Ini musibah akhir zaman, Pak. Serius. Kami nggak pernah menyentuh masalah beginian. Kami di pesantren, ayo welcome. Dari ormas mana silakan masuk. Nggak peduli dengan orang, ayo kita belajar Islam dengan baik. Tapi sekarang semua kita kena, semua kena ini. Aneh gitu. Dibabat dari akar gitu. Tanpa disadari. Nah, ini satu-satu. Yang kedua, ikhwah, selain penentuan 20 itu, ditariknya waktu sholat tarawih itu tolong dipahami. Nabi itu melakukan tarawih bukan kayak antum kita sekarang ini, bukan balik isya langsung. Ini dari Sayyidina Umar. Nabi melaksanakan sholat tarawih dari jam 1 ke atas. Dulu belum ada jam. Dari pertengahan malam ke sana. Ditarik, ini salah satu kebidahannya. Makanya benikmatil bid'atu hadhi. Dan bukan hanya itu, ikhwah. Ketika beliau usul dicetak Quran, dibukukan itu, kan sahabat nggak sepakat awalnya. Bagaimana melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan atau diisyaratkan oleh Nabi. Tapi Sayyidina Umar lagi-lagi menjadi wallahi hadza khair, demi Allah ini baik. Karena Umar yang mengatakan begitu dan Nabi memberitakan ikuti orang setelah aku Umar, ya sudah dibuat itu. Umar mengatakan wallahi hadza khair, demi Allah ini baik. Ini baik. Beliau tuh yang menegaskan itu. Awalnya sahabat bingung. Karena dari Umar dan Nabi mengatakan begitu, bukan malah dibenturkan. Kalau mau ya waktu itu aja. Udah jangan ikuti Umar, kita ikuti aja Nabi. Ente mau ikut Umar apa Nabi? Mestinya sahabat yang mengatakan itu. Tidak ada. Adzan 2 kali dari Sayyidina Utsman. Sekarang mengkritisi yang masih 2 kali. Kan itu sunnah khulafaur rasyidin namanya, Pak. Dengan dikorek-korek. Kan sudah alasannya sudah tidak ada sekarang. Ngapain? Utsman tidak pernah menjelaskan alasan-alasan itu. Itu penafsiran kan. Yang jelas kita pahami, ikuti sunnahku dan sunnah Khalifah Ar-Rasyidin. Artinya mau melaksanakan sampai sekarang, ya sudah, itu Utsman kok yang menetapkan. Ada 2 kali adzan pada Jumat itu. Dan di Saudi masih ada di beberapa, bahkan sebelum masuk sholat waktu sudah ada yang adzan di kampung-kampung itu. Serius. Orang kaget tuh, baru jam segini sudah adzan. Itu adzan awal. Dan mazhab Hambali begitu pada sebagian. Belum masuk waktu sholat itu. Di kampung-kampung, di perkampungan itu. Harus ngobrolnya dengan orang yang pernah tinggal di sana, Pak, baru nyambung gitu. Kalau disampaikan kepada orang yang nggak nyampe, oh iya aja. Seakan di Saudi begini-begini sampai sekarang. Ini harus jujur. Pada sekarang galak sekali peringatan Maulid Nabi, nggak ada bina segala macam. Lah, di sana ada sepekan bersama Syekh bin Utsaimin. Itu real sampai sekarang. Sepekan bersama Syekh Muhammad Al-Wahhab, nggak ada yang komentar. Karena kita udah ulama sunnah, kecuali karena ada yang komentar begitu ya disampaikan. Lah bagaimana dengan itu? Kok tiap tahun ada acara itu mengenang ulama-ulama?
dari kalangan ulama Saudi misalnya. Kok tidak bid'ah gitu? Berarti ada dikotomi di sini. Apa yang salah ini gitu? Pemahamannya kata apa? Tapi nanti membela, nggak sama begini. Lo nggak sama bagaimana? Mana yang lebih luar biasa? Yang melegitimasi hujjah ini ulama-ulama yang hafal 300.000 hadis. Gelarnya Amirul Mukminin Ibnu Hajar Asqalani, Al-Hafidz Imam Asyuti, Al-Hafidz Imam Ar-Sakhawi, Al-Hafidz Imam An-Nawawi. Semua mendukung. Wah, banyak ya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Masya Allah, Al-Imam Abu Syamah, bahkan beliau sebaik-baik bid'ah yang dilakukan saat ini itu gurunya Imam Nawawi, itu ulama abad keberapa itu kan? Masya Allah, adalah peringatan Maulid Nabi, beliau mengatakan begitu. Nah ini kemudian, nah baru kemarin kita masuk ke dalam pembahasan apakah semua yang ditinggalkan Nabi itu otomatis haram atau bid'ah. Nah ini pembahasan itu. Jadi tadi sekali lagi bahwa sunnah itu sunnah yang pertama yang membagi bid'ah ke dalam dua adalah Imam Syafi'i. Hujahnya dari tadi. Kemudian di kalangan sahabat juga banyak hal-hal yang sebelum tidak dilakukan Nabi lalu dilakukan oleh beliau-beliau. Nah sekarang umat ini banyak yang mengacu kepada sunnah sahabat, sunnah khulafaur rasyidin. Jangan pernah dibenturkan. Maka ulama mengambil istinbat. Oh begini-begini dan seterusnya. Sekarang kita mau ikut, kalau mau bentur-benturan kita mau ikut ulama abad ke-6 ke sini atau ulama abad salaf gitu. Nah, jadi kan bisa saja jadi semakin gaduh kalau begitu.